Stagflasi yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat namun dibarengi dengan inflasi yang tinggi mulai menjadi kekhawatiran investor. Kalangan ekonom menyebut sinyal stagflasi ini sudah terlihat di Tiongkok. Terlihat dari indeks manufaktur yang menurun yang mencerminkan produksi industri melambat sementara harga bahan baku menunjukkan peningkatan. Stagflasi menjadi ancaman baru bagi pasar modal termasuk pasar di Indonesia akibat terhambatnya aliran modal yang masuk. Bagaimana menyiasati investasi di kala stagflasi menghantui? Kami bahas pagi ini dengan Pak Berlian Jufni, Head of Business Development RHB Sekuritas Indonesia. Langsung saya sapa Pak Berlian, selamat pagi, apa kabar? Baik Mas Aldi, selamat pagi, apa kabar Mas? Sehat Pak Berlian, kita bahas terlebih dahulu fundamental pasar modal kita ya, akibat dari stagflasi yang mungkin nantinya akan masuk juga mempengaruhi kita. Bagaimana kita bisa menakar risiko yang akan terjadi di pasar modal, Pak? Ya, kalau kita lihat memang dari sisi rupiah pun, hari ini kita melihat ada pelemahan ya Mas, sampai pagi ini. Kemarin kita melihat ada penguatan sampai dengan awal minggu kemarin hari Senin. Kemudian Selasa dan sampai dengan pagi ini saya masih memantau ada pelemahan. Dan dari dolar pun sendiri, kita juga melihat dolar indeks ya yang menunjukkan skala kekuatan dolar terhadap currency lain yang ada di dunia ini juga menunjukkan penguatan juga. Ini juga ditambah satu lagi data terakhir adalah dari yield dari Amerika sendiri. Nah ini menunjukkan bahwa memang investor-investor besar itu menanti kebijakan lebih lanjut dari The Fed. Kalau kita melihat sudah ada beberapa ekonom sendiri yang mengatakan ini harus segera menaikkan suku bunga atau kemudian ada yang mengatakan ini masih oke-oke saja. Saya akan menyampaikan terlebih dahulu dari sudut pandang RHB, Mas Ari ya. Jadi kalau dari ekonom kita baik di regional maupun kita di Indonesia kita juga melihat bahwa sebetulnya tekanan inflasi ini masih cukup wajar untuk saat ini. Per saat ini jadi kita tidak melihat ada sesuatu yang mengkhawatirkan Mas Aldi. Tetapi kalau kita lihat data dari yang di luar negeri, kenapa sampai ada ekonom-ekonom yang sudah mendesak pemerintah ataupun The Fed ya untuk segera ada pengetatan dengan cara menaikkan suku bunga, itu karena yang kejadian stagflation di tahun 1970-an Mas Aldi. Di mana itu membuat indeks pun juga bergerak sideways cukup besar. Jadi dalam tempo satu dekade lebih ya dari tahun 1966 sampai dengan 1982, itu kita bisa melihat adanya pergerakan yang cukup liar di indeks di Amerika. Dalam hal ini adalah Dow Jones yang waktu itu sudah ada ya. Dan kita, apakah hal ini akan terjadi saat ini, kita sama-sama belum tahu. Karena stagflation ini suatu kondisi yang memang cukup rumit untuk kita tidak ada obat yang mutlak begitu ya. Jadi untuk bisa mengatakan mengantisipasi jelas tidak, tetapi obatnya pun untuk dikatakan ada satu obat menaikkan suku bunga saja apakah bisa atau tidak, itu juga suatu hal yang kita bisa katakan tidak ada satu orang pun yang bisa menjawabnya. Ini kalau saya analogikan dengan analogi yang sederhana, pada saat setiap kali ada krisis, maka yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah mencetak uang, dan itu dikenal dengan nama stimulus atau quantitative easing di Amerika. Dan ini membuat suplai uang akan beredar makin banyak, dan ini yang membuat aset-aset juga harganya juga naik juga. Pertanyaan berikutnya, apakah kenaikan harga ini sebetulnya didorong oleh pertumbuhan ekonomi atau karena jumlah uang beredar saja? Kita tahu ya ada supply, ada demand, dan satu hal lagi yang teman-teman mungkin belum menyadari adalah harga itu sendiri, di mana harga sendiri itu ternyata di masa-masa sekarang itu bisa juga termanipulasi oleh suplai uang tersebut begitu. Dan ini juga disampaikan oleh Milton Friedman di tahun 1970-an, di mana dia malah tidak percaya dengan cost push inflation, Mas. Jadi dia sangat percaya dengan inflasi yang didorong oleh suplai uang itu sendiri. Itulah kenapa dia sangat mendesak untuk segera menaikkan suku bunga pada saat itu. Di tahun 1970 sampai dengan tahun 1982, meskipun ada kenaikan suku bunga, tidak serta-merta membuat harga saham pun juga naik juga. Yang menarik adalah ketika kenaikan suku bunga itu mencapai puncaknya, malah menunjukkan marketnya bottom, Mas Aldi. Jadi boleh dikatakan begini, untuk konteksnya saat ini, kita tidak bisa serta-merta mengatakan harus suku bunga harus naik ataupun tidak naik. Yang jelas, di masa-masa seperti ini, kekuatan ekonomi real itu akan sangat dibutuhkan. Artinya begini, kalau memang inflasi ini didorong oleh daya beli masyarakat yang meningkat, maka ini adalah sesuatu yang bagus. Tetapi kalau ini hanya karena suplai uang yang beredar, contohnya harga batu bara kemarin Mas Aldi, kenaikannya sampai ke level yang cukup tinggi ya 230 sampai 250 ya per tonnya, dolar per tonnya. Jadi kita bisa lihat itu harganya kemudian tidak stabil dan sekarang pun turun. Karena kita harus menanyakan apakah real ekonomi atau user realnya masyarakat yang ada di lapisan bawah sanggup membayar batu bara senilai tersebut. Karena ini masih menjadi kekhawatiran harus di... Saya adalah ketika
yang harga batu bara cukup tinggi di China sendiri, Mas Aldi, mereka sampai membakar, ada berita ya, mereka sampai membakar baju-baju bekasnya karena ternyata lebih murah membuat kehangatan dari membakar baju bekas. Oke, itu tadi harus dicari terlebih dahulu ya akar dari inflasi yang tinggi yang menyebabkan stagflasi ini apa. Tapi kalau melihat dari sisi aset yang harus kemudian diselamatkan ini karena akibat dari stagflasi ini, bagaimana sih strategi yang harus dilakukan oleh investor agar portofolio investasi kemudian juga aset-aset tetap terjaga? Ya, kalau untuk investasi secara umum, kemarin saya juga membahas ini dengan salah satu dari TV swasta juga ya, dan beberapa juga dari yang kita juga bedah di internal juga. Kita melihatnya begini, Mas Aldi. Untuk saham-saham yang kita miliki, sebaiknya pada saat ini bisa fokus ke saham-saham yang memiliki growth yang betul-betul luar biasa. Itu adalah satu poin yang saya rasa semua orang juga sudah paham. Tetapi ada perbedaan antara memfokuskan portofolio kita ke saham-saham yang betul-betul terhindar dari efek stagflasi ini sendiri, ataupun pembalikan uang ke negara, contohnya negara maju, contohnya Amerika sekalipun. Nah, ini ada satu hal. Contohnya misalkan langsung ya, setiap kali krisis, setiap kali ada quantitative easing, maka yang akan terjadi adalah kenaikan harga properti, Mas. Dan kalau kita lihat harga saham properti pun, khususnya saham CTRA ya, pagi ini ya, itu menunjukkan kenaikan yang juga lumayan untuk kondisi market saat ini. Dan kemarin pun juga sudah ada kenaikan juga, jadi memang cukup resilient untuk kenaikan dari saham CTRA ini, Mas. Tetapi contoh lanjutannya adalah, kalau ada pembalikan arah, maka kita sama-sama tahu, dari rupiah, properti ini akan secara impact ya akan negatif jika harga atau tepatnya level rupiah kita mengalami pelemahan. Artinya kalau kita membeli saham properti ini, saran saya adalah untuk sekedar trading saja, jadi menggunakan trailing stop. Tetapi untuk saham yang misalkan kita bisa mengatakan nyaman, saya melihatnya adalah di Jasa Marga misalnya, Mas. Nah, Jasa Marga ini terlepas dari pemerintah akan menaikkan pajak ataupun tidak akan menaikkan pajak, ataupun akan menarik dari BI akan menaikkan suku bunga ataupun tidak, kemudian investor asing akan keluar ataupun tidak, kita lihat saham seperti Jasa Marga ini cukup resilient karena pemasukannya pun dalam rupiah, dan kemudian dengan pelonggaran PPKM seperti sekarang itu akan meningkatkan penghasilan dia yang tentu saja akan jauh lebih bagus daripada kuartal 3 tahun ini. Jadi kita harus menemukan atau bisa memfokuskan portofolio kita di saham-saham yang boleh dikatakan netral terhadap stagflation ataupun kenaikan suku bunga di Amerika. Oke, properti ya. Pak Berlian, ini ada juga saham siklikal ya, saham yang pengaruh harganya ini sangat mengikuti bagaimana siklus ekonomi yang sedang terjadi. Apakah saat ini kita juga harus memperhatikan saham-saham dalam sektor ataupun yang bersifat siklikal tersebut? Untuk siklikal, kalau siklikalnya karena memang musim seperti misalkan kenaikan untuk harga komoditi, saran saya sebaiknya dihindari terlebih dahulu, Mas. Kita lihat ya, contoh ini ada dua saham, Antam dan Timah, di mana kedua saham ini, kedua emiten ini tepatnya, sama-sama membukukan laporan keuangan yang luar biasa bagusnya. Luar biasa ada peningkatannya, Mas, dibanding tahun lalu ataupun dibanding kuartal sebelumnya. Ini kan sesuatu yang bagus banget, Mas ya. Tetapi kita lihat juga, harga komoditinya ternyata relatif nggak kemana-mana juga. Dan ini kalau misalkan supply dari dolarnya ditarik kembali oleh Amerika, oleh The Fed, maka ini juga akan menimbulkan koreksi yang cukup lumayan di komoditinya, dan itu tentu saja akan berimbas di saham-saham komoditinya itu sendiri. Jadi yang sudah punya saham-saham komoditi seperti Antam dan Timah, menurut saya silakan menggunakan trailing stop ataupun level support yang terdekat. Jadi jangan terlalu dibiarkan untuk simpan terlalu lama, dan akhirnya jika kenaikan dolar makin menguat ya, maka akan membuat harga komoditi tersebut turun, dan impact-nya adalah akan ada penurunan di saham-saham komoditi. Ya, IHSG juga saat ini posisinya masih positif ya, semenjak ditutup kemarin hingga pembukaan perdagangan hari ini. Pak Berlian, kalau kita melihat posisi kita jelang akhir tahun sekarang, manajer investasi sudah mulai melakukan juga window dressing lah. Apa yang harus kemudian diperhatikan agar investor ini juga cipratan cuan dari window dressing, sekaligus juga bisa menghindari, menyiasati hantu stagflasi yang bisa saja mampir ke pasar modal Indonesia kapan saja? Iya, selain tadi saham Jasa Marga tadi, saya melihat saham-saham consumer good juga semestinya akan resilient ya, Mas ya. Jadi misalkan contoh seperti Indofood, kemudian ICBP sendiri, ya baik INDF maupun ICBP saya rasa sudah di level yang cukup boleh dibilang well supported, terutama untuk saham Indofood ya, INDF-nya. Dan untuk saham-saham yang memiliki strong story seperti misalkan MPPA, Mas, yang akan kita sama-sama tahu akan ada Gojek sama Tokopedia ya masuk ke MPPA ini, menambah kepemilikan di MPPA ini sendiri. Saran saya juga ini bisa diakumulasi dengan target harga sebetulnya dari tim riset kami ini cukup fantastis, Mas, untuk MPPA.
Dari level sekarang kurang lebih di level 490 sampai 500 ini, target dari tim riset ke angka 1.750. Dan ini kalau misalkan saya untuk memberikan analisa secara teknikal juga begitu ya, saya melihat memberikan ruang untuk sampai ke level 400 itu adalah sesuatu yang buat kita bisa cukup tenang jadinya. Kita sama-sama paham bahwa Gojek Tokopedia masuk di harga kurang lebih di harga 400 sampai 500 untuk kali pertamanya, dan kemudian dengan right issue yang kurang lebih di harga 760, tentu saja harga rata-rata mereka akan ada di level sekitar 500, 550, mungkin 560 ataupun 600. Dan di harga ini sebetulnya kita sudah mendapatkan diskon di bawah harga pembelian Gojek Tokopedia untuk masuk ke MPPA. Itu saham dari sektor yang cukup ada strong story-nya, Mas ya. Jadi sekali lagi kita harus mencari saham-saham yang memang strong story-nya ada, dan kemudian di sahamnya atau sektor lain adalah yang betul-betul defensif, ya seperti konsumer, dan terutama saham-saham seperti Jasa Marga yang tidak terpengaruh oleh penarikan dana ataupun kenaikan suku bunga. Oke, Pak Berlian, mungkin terakhir, ini kan stagflasi menjadi sebuah wave lagi ya, gelombang lagi setelah pandemi, kemudian juga ada pemulihan ekonomi, resesi juga sempat menjadi wave. Nah, saat ini investor sendiri harus lebih agresif kah atau lebih pasif? Bagaimana kita bisa menakar kegiatan kita dalam berinvestasi di kala wave yang baru ini datang lagi? Sebagai investor, menurut saya kita bisa melihat dari indeks perbankan saja, Mas. Contohnya atau paling gampang kita lihat dari saham-saham blue chip perbankannya ya. Dan kalau kita lihat per kemarin itu saham contoh misalkan BRI dan BCA sendiri itu relatif mengalami tekanan jual. Jadi saya belum melihat di sini adanya keinginan ataupun artinya investor asing yang betul-betul ingin investasi untuk melihat harga sekarang itu sudah cukup murah. Tetapi kalau kita lihat saham-saham yang lain seperti yang properti tadi saya sampaikan, kita lihat itu cukup tetap bisa dikatakan itu adalah well supported untuk kenaikannya begitu. Dan kalau sampai dengan akhir tahun kurang lebih di angka target dari kami juga masih sama di angka 6.700 Mas Aldi untuk target IHSG ya. Tetapi ini tidak harus didorong oleh dari sektor perbankan juga. Jadi bisa saja seperti untuk saham-saham berikutnya adalah dari sektor-sektor new economy. Tuh, seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat juga tahun ini cukup variasi. Contohnya dari bulan Maret sampai dengan kurang lebih Januari sampai dengan Juni, September kemarin, bisa dikatakan saham-saham yang blue chip atau old economy itu banyak mengalami tekanan, Mas Aldi. Tapi saham-saham yang new economy itu kita bisa lihat malah naik di area atau di periode tersebut. Baik. Pak Berlian, ini terima kasih atas waktunya sudah memberikan langkah-langkah antisipatif lah ya untuk para investor agar bisa mengambil jurus yang tepat jika nantinya memang benar stagflasi tiba di Indonesia, dan juga saham-saham pilihan yang sektor yang sudah disampaikan tadi. Terima kasih Pak Berlian Jufni, Head of Business Development RHB Sekuritas Indonesia, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today pagi ini. Selamat pagi Pak Berlian, salam sehat. Salam sehat selalu Mas Aldi. Terima kasih.